Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam harus melewati berbagai rintangan. Di tengah kesulitan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan orang-orang terbaik. Salah satunya Hamzah bin Abdul Muttalib yang dijuluki Singa Allah. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan sahabat, paman, sekaligus saudara persusuan Nabi. Ia termasuk orang yang pertama memeluk Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Hamzah dan Nabi Muhammad memiliki kedekatan hubungan yang erat karena keduanya banyak melakukan hal bersama sedari kecil. Sehingga Hamzah pun sangat mengenal serta menyayangi Rasulullah. Usia Hamzah hampir sama dengan Rasulullah. Dikatakan keduanya lahir pada tahun yang tidak jauh berbeda. Dikutip dari buku 99 kisah menakjubkan dari Al-Quran oleh Ridwan Abqari. Berikut ini adalah kisah Hamzah bin Abdul Muttalib hingga mendapat julukan Singa Allah. Hamzah dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani dan jago dalam berperang. Bahkan Hamzah tidak takut kepada siapapun. Dia tidak segan-segan mengajak berkelahi walaupun lawan yang dihadapinya adalah seorang pemuka kafir Quraisy. Maka tidak heran jika banyak kaum Quraisy begitu takut padanya. Hamzah selalu berusaha melindungi Rasulullah SAW. Dan tidak seorang pun dibiarkan untuk menghina dan menganiaya keponakannya tanpa berhadapan dengan dirinya. Pada suatu ketika, Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Safa. Dia menghina dan mencaci maki Rasulullah SAW dengan kata-kata kasarnya. Namun, Rasulullah SAW sama sekali tak membalasnya. Beliau hanya diam dan mendengarkan Abu Jahal. Abu Jahal merupakan pemimpin kaum Quraisy yang sangat bengis. Dia adalah musuh besar Rasulullah SAW pada masa itu. Bahkan pengikut Rasulullah SAW juga pernah menerima siksaan dari Abu Jahal. Pada saat itu, seorang budak perempuan menyaksikan kejadian yang dialami Rasulullah SAW. Ia lalu bergegas menemui Hamzah dan menceritakan penghinaan yang dilakukan Abu Jahal terhadap keponakan kesayangannya. Mendengar hal tersebut, amarah Hamzah seketika meledak. Meskipun status agama Hamzah belum Islam, dirinya sangat marah jika ada yang mencela Rasulullah dalam hal apapun. Dengan dada yang bergejolak, pergilah Hamzah menemui Abu Jahal. Hamzah tidak peduli walaupun Abu Jahal adalah orang pemuka Quraisy. Selain Abu Jahal, di sana ada banyak pemuka Quraisy lainnya yang menjadi musuh Rasulullah SAW. Dengan satu tarikan tangan, diseretlah Abu Jahal dari tengah-tengah kaumnya. Abu Jahal pucat seketika melihat siapa yang datang dan berlaku kasar padanya. "Berani sekali engkau sudah bertindak keji pada saudaraku, Muhammad," teriak Hamzah dengan geram. Seketika dipukullah Abu Jahal dengan keras hingga darah bercucuran di pelipisnya. Hamzah melakukan pukulan berkali-kali untuk menunjukkan kepada kaum Quraisy lainnya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu Rasulullah SAW. Kejadian tersebut sontak menjadikan para pemuka Quraisy kaget dan merasa ketakutan. Hamzah terlihat tidak main-main dengan ucapan dan tegurannya. "Sekarang kalian tahu bahwa aku berada di pihak Muhammad," teriaknya lagi sebelum meninggalkan kaum Quraisy dengan langkah gagahnya. Itulah salah satu bukti keberanian Hamzah dalam membela Rasulullah SAW. Sejak saat itu, Hamzah menyatakan dirinya untuk masuk Islam dan selalu melindungi Rasulullah SAW. Masuknya Hamzah ke pihak Muhammad SAW memberi nafas baru bagi kaum muslimin. Hamzah menjadi pengikut ajaran Rasul dan sosoknya paling terdepan dalam membela Islam, terutama ketika kaum Quraisy gencar menghasut dan memicu peperangan.
Khalid Muhammad Khalid dalam buku biografi 60 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah dan pemimpin para syuhada, mengatakan, sejak masuk Islam, Hamzah memberikan semua kekuatan, kemampuan, serta hidupnya untuk Allah dan agama, sampai Rasulullah memberinya gelar agung, yaitu Asadullah wa Asadu Rasulihi, singa Allah dan Rasulnya. Pada saat perang Badar, kaum muslim harus berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Untuk pertama kalinya Rasulullah mempercayai Hamzah sebagai penegak bendera Islam. Ia dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam. Dalam perang Badar ini, Hamzah berjuang mati-matian membela umat Islam. Banyak musuh Islam yang tewas di ujung pedangnya. Akhirnya, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gemilang. Pertumpahan darah serta kekecewaan banyak menimpa kaum Quraisy atas kekalahannya melawan kaum muslim dalam perang Badar. Kaum kafir Quraisy tidak mau menelan kekalahan begitu saja. Maka mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas. Kaum kafir Quraisy ingin membalas dendam untuk membunuh Hamzah pada perang berikutnya, yaitu perang Uhud. Ketika perang Uhud terjadi, kaum kafir Quraisy disertai beberapa khalifah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang itu adalah Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Seorang budak bernama Wahsy bin Harb diperintahkan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, untuk membunuh Hamzah. Wahsy dijanjikan akan dimerdekakan dan mendapat imbalan yang besar pula jika berhasil menunaikan tugasnya. Setelah terus-menerus mengintai Hamzah, akhirnya Wahsy menemukan kesempatan untuk membunuh Hamzah. Wahsy lalu melempar tombaknya dari belakang. Tombak itu mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian depan di antara dua pahanya. Karena kehilangan begitu banyak darah, tidak lama kemudian Hamzah wafat sebagai seorang yang syahid. Setelah peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Rasulullah lalu berhenti saat melihat jasad Hamzah. Rasulullah menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak terlintas sedikit pun di benak Rasulullah bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa, hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Kaum kafir Quraisy dengan keji telah merusak jasad dan merobek dada Hamzah serta mengambil hatinya. Kemudian Rasulullah mendekati jasad Hamzah bin Abdul Muttalib seraya berkata, "Tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu, Rasulullah dan kaum muslimin menyolatkan jenazah Hamzah dan para syuhada lainnya satu persatu. Ibnu Atsir dalam kitab Usud al-Ghobah mengatakan dalam perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy. Sampai pada suatu saat ia tergelincir sehingga terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya. Dan pada saat itu ia langsung ditombak dan dirobek perutnya. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun kemudian dikunyahnya. Namun Hindun memuntahkannya kembali karena tidak bisa menelannya. Itulah kisah Hamzah bin Abdul Muttalib sang singa Allah dan pemimpin para syuhada yang sangat tinggi dengan keyakinan serta teguh pendirian dalam menegakkan agama Islam. Ia dengan gagah berani membela Rasulullah bahkan di hadapan para pemuka kaum kafir Quraisy. Dengan keberaniannya inilah ia dijuluki As-Sadullah, singa Allah. Ia adalah orang pertama yang membela Rasulullah jika ada yang menghina dan mencacinya. Pada saat perang Badar terjadi, Hamzah dengan gagahnya berperang di samping Rasulullah menggunakan 2 bilah pedang di tangannya. Hamzah jugalah yang menjadi salah satu penyebab kekalahan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Para kafir Quraisy kemudian menyimpan dendam dan sengaja mengincarnya ketika perang Uhud terjadi. Hamzah kemudian tewas tertombak, lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun untuk dimakan. Kekejian para kaum kafir Quraisy terhadap jasad pamannya membuat Rasulullah menangis dan marah. Allah lalu berfirman yang artinya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar,
Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Quran Surah An-Nahl ayat 126. Wallahu alam bisawab.